Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tugas dari metodologi penelitian akuntansi, yaitu chapter 11 Measurisman dan chapter 12. Kami dari kelompok 6 dari AK 61R. Perkenalkan, saya Andira Salsabila dengan NIM 2023 12 11 081. Saya Materona Thomas dengan NIM 2023 12 11 084. Saya Kamila Ahmad Suwarjo dengan NIM 2023 12 11 070. Saya Saiful Daudi Umar dengan NIM 2023 12 11 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pengukuran. Dalam penggunaan sehari-hari, pengukuran terjadi ketika indeks yang telah ditetapkan memverifikasi tinggi, berat, atau fitur lain dari suatu objek fisik. Seberapa kamu menyukai sebuah lagu, lukisan, atau kepribadian seorang teman juga merupakan sebuah pengukuran. Mengukur berarti menemukan luas, dimensi, kuantitas, atau kapasitas sesuatu, terutama dengan membandingkan dengan standar. Kita juga mengukur secara kasual dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dalam penelitian persyaratannya sangat ketat. Nah, pengukuran dalam penelitian terdiri dari pemberian angka pada bahwa pengukuran adalah proses 3 bagian. Yang pertama, memilih peristiwa empiris yang dapat diamati. Yang kedua, mengembangkan seperangkat aturan pemetaan, skema untuk memberikan angka atau simbol untuk mewakili aspek peristiwa yang diukur. Yang ketiga itu menerapkan aturan pemetaan pada setiap pengamatan peristiwa tersebut. Next. Nah, di sini ada gambar di mana peserta A, B, dan C adalah laki-laki dan menganggap desain tersebut, mobil tersebut menarik. Dan peserta D dan E adalah perempuan dan menganggap desain mobil tersebut menarik. Next. Nah, di sini ada peneliti mungkin juga ingin tertarik dari konsep baru di pameran. Mereka mewawancarai sampel pengunjung dan menetapkan dengan aturan pemetaan yang berbeda. Pendapat mereka ke skala berikut, yaitu apa pendapat Anda tentang gaya mobil konsep CS? Sangat menarik, 5, 4, 3, 2, 1, sangat tidak menarik. Semua ahli teori pengukuran akan menyebut skala penelitian pada gambar 11.1 sebagai bentuk pengukuran, tetapi ada beberapa akan mempertanyakan apakah kelasan pria dan wanita adalah bentuk pengukuran. Nah, argumen mereka adalah bahwa pengukuran harus melibatkan kuantifikasi, yaitu penetapan pada objek untuk mewakili jumlah atau derajat suatu sifat yang dimiliki oleh semua objek. Nah, kondisi ini terpenuhi ketika mengukur pendapat tentang gaya mobil. Pendapatan kami mendukung pandangan lebih umum bahwa angka sebagai simbol dalam aturan pemetaan dapat mencerminkan konsep kualitatif dan kuantitatif. Next. Nah, ada ilustrasi kasus skala pengukuran. Nah, konsep, konstruksi, dan variabel dapat didefinisikan secara deskriptif atau operasional. Definisi operasional mendefinisikan variabel dalam hal kriteria pengukuran dan penguji tertentu. Nah, definisi tersebut harus secara memadai menentukan informasi empiris yang dibutuhkan dan bagaimana informasi tersebut akan dikumpulkan. Nah, selain itu, definisi tersebut harus memiliki cakupan atau kesesuaian yang tepat untuk masalah penelitian sedang dihadapi. Nah, dan meninjau istilah-istilah ini yang contoh-contoh dalam lampiran 1.1. Next. Nah, apa yang diukur?
Nah, variabel yang dipelajari dalam penelitian dapat diklasifikasikan sebagai objek atau sebagai properti. Objek meliputi konsep pengalaman sehari-hari, seperti barang-barang nyata, seperti furnitur, deterjen, orang atau mobil. Nah, objek juga mencakup hal-hal yang tidak begitu konkret seperti gen, sikap, dan tekanan kelompok sebaya. Nah, properti adalah karakteristik objek. Karakteristik objek, properti adalah karakteristik objek, properti fisik seseorang dapat dinyatakan dalam hal berat badan, tinggi badan, dan postur tubuh. Di antara yang lainnya adalah properti psikologis meliputi sikap dan kecerdasan, properti sosial meliputi kemampuan kepemimpinan, afiliasi kelas, dan status. Nah, ini dan banyak properti lain dari seorang individu dapat diukur dalam sebuah penelitian. Secara harfiah, para penelitian tidak mengukur objek atau sifat. Mereka mengukur indikator dari sifat atau indikator dari sifat-sifat objek. Nah, mudah untuk mengamati bahwa A lebih tinggi dari B dan bahwa C lebih banyak berpartisipasi dalam proses kelompok. Atau misalkannya, kamu menganalisis anggota tim penjualan yang terdiri dari beberapa ratus orang untuk mempelajari sifat-sifat pribadi apa yang berkontribusi pada keberhasilan penjualan. Nah, sifat-sifat tersebut adalah usia, pengalaman kerja, dan jumlah panggilan yang dilakukan per minggu dalam indikator kasus ini. Next. Nah, poin yang kedua sangat diterima sehingga seseorang menganggap sifat-sifat tersebut diamati secara langsung. Sebaliknya, tidak mudah untuk mengukur sifat-sifat dari konstruk seperti gaya hidup, kepemimpinan opini, struktur saluran distribusi, dan daya persuasif. Nah, karena tidak dapat diukur secara langsung, seseorang harus menyimpulkan keberadaan atau ketidakhadirnya dengan mengamati beberapa indikator atau pengukuran penunjuk. Ketika kamu mulai membuat kesimpulan seperti itu, seringkali ada ketidaksepakatan tentang bagaimana mengembangkan divisi operasional untuk setiap indikator. Nah, tidak hanya sulit untuk mengukur konstruk semacam itu, tetapi kualitas suatu studi juga bergantung pada ukuran apa yang dipilih atau dikembangkan dan bagaimana ukuran tersebut sesuai dengan keadaan. Nah, sifat skala pengukuran, sumber kesalahan, dan karakteristik pengukuran yang baik akan dibahas selanjutnya. Next. Nah, tujuan pengukuran bahkan tujuan memberikan angka pada peristiwa empiris sesuai dengan seperangkat aturan adalah untuk menyediakan data berkualitas tinggi dan dengan kesalahan terendah untuk menguji hipotesis, estimasi atau prediksi atau deskripsi. Nah, peneliti menyimpulkan dari sebuah hipotesis bahwa kondisi tertentu seharusnya ada. Kemudian mereka mengukur kondisi ini di dunia nyata jika ditemukan data tersebut mendukung hipotesis. Jika tidak, peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut salah. Pertanyaan penting pada titik ini adalah apa yang sebenarnya diukur. Nah, objek pengukuran adalah sebuah konsep, simbol-simbol yang kita kaitkan dengan kumpulan makna yang kita pegang dan bagikan dengan orang lain. Nah, kita menciptakan konsep-konsep tingkat yang lebih tinggi yang tidak dapat diamati secara langsung. Dan untuk memikirkan serta mengomunikasi abstraksi, konsep dan konstruksi digunakan pada tingkat teoritas, variabel digunakan pada tingkat empiris. Nah, variabel menerima angka atau nilai untuk tujuan pengujian dan pengukuran. Next. Nah, dalam pengukuran, seseorang merancang beberapa aturan pemetaan dan kemudian menerjemahkan pengamatan indikator properti menggunakan aturan ini. Nah, untuk setiap konsep atau konstruksi,
beberapa jenis pengukuran dimungkinkan. Pilihan yang tepat bergantung pada apa yang Anda asumsikan tentang aturan pemetaan. Masing-masing memiliki serangkaian asumsi mendasar tentang bagaimana simbol numerik sesuai dengan pengamatan dunia nyata. Aturan pemetaan memiliki 4 asumsi. Yang pertama, angka digunakan untuk mengklasifikasi, mengelompokkan, atau mengurutkan respon, tidak ada urutan yang ada. Dan yang kedua, angka diurutkan satu angka lebih besar dari atau sama dengan angka lain. Yang ketiga, beda antara deret angka memiliki titik asal yang unik yang ditunjukkan oleh angka 0. Ini adalah titik 0 absolut dan bermakna. Next. Kemudian selanjutnya, tabel klasifikasi skala pengukuran. Tipe skala itu ada 4. Yang pertama nominal, dengan karakteristiknya itu klasifikasi atau kategori, dan operasi empiris dasarnya itu penentuan kesamaan. Contoh dari tipe skala nominal itu yaitu gender, seperti pria atau wanita. Lalu tipe skala yang kedua adalah ordinal. Karakteristik datanya yaitu klasifikasi dan urutan, dan penentuannya itu lebih besar atau lebih kecil dengan contoh tingkat kematangan daging kayak well, medium rare, atau rare. Lalu tipe skala yang ketiga ada interval. Karakteristik datanya itu ada klasifikasi, urutan, dan jarak dengan operasi empiris dasarnya itu kesamaan interval atau selisih. Contoh dari tipe skala interval yaitu suhu atau derajat. Lalu tipe skala yang terakhir adalah rasio dengan karakteristik datanya itu klasifikasi plus urutan plus jarak dan nol mutlak. Operasi empiris dasarnya penentuan kesamaan rasio dengan contoh usia. Next. Di sini ada ilustrasi kasus skala pengukuran. Misalkan dosen meminta seorang mahasiswa untuk mencicipi 6 batang permen. Siswa dimulai dengan mengevaluasi masing-masing pada skala coklat atau bukan coklat. Kalau yang ini termasuknya itu pengukuran nominal. Lalu untuk pengukuran ordinal, siswa itu mengurutkan batang permen dari yang terbaik hingga yang terburuk. Dan selanjutnya, siswa menggunakan skala 7 poin dengan jarak yang sama antara setiap poin untuk menilai batang permen berdasarkan kriteria rasa tertentu. Misalnya permennya itu krenyes, renyah, atau enggak. Itu termasuk pengukuran interval. Nah, akhirnya mahasiswa mempertimbangkan dimensi rasa lain dan membagikan 100 poin di antara 6 batang permen. Yang terakhir ini termasuk pengukuran rasio. Next. Skala nominal. Apa itu skala nominal? Skala nominal itu merupakan skala pengukuran paling dasar atau lemah dalam penelitian. Fungsinya itu untuk mengklasifikasikan atau untuk mengelompokkan data. Angka yang digunakan itu hanya berfungsi sebagai label atau atribut, bukan nilai jumlah. Lalu syarat utama pengelompokannya dalam skala nominal yaitu yang pertama saling eksklusif. Satu objek itu hanya boleh masuk ke dalam satu kategori. Contohnya, tidak bisa menjadi penonton pertama kali sekaligus penonton lama. Lalu syarat yang kedua mencakup semua. Semua kemungkinan jawaban harus tersedia. Contohnya menambahkan pilihan lainnya pada kuesioner agama. Lalu karakteristik dan keterbatasan skala nominal. Yang pertama, bukan angka matematis. Jadi, pemain nomor 10 itu tidak berarti 2 kali lebih hebat dari pemain nomor 5. Itu hanya cara kita membedakan siapa mereka di lapangan. Lalu yang kedua, operasi aritmatika terbatas. Kita tidak bisa menambah, mengurangi, atau membagi. Kita hanya bisa menghitung jumlah anggota dalam setiap kelompok atau frekuensi. Lalu tanpa urutan. Tidak ada tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Semua kategori kedudukannya setara di skala nominal. Next. Lalu selanjutnya skala ordinal. Yang pertama itu, skala ordinal itu memiliki karakteristik skala nominal dan urutan atau ranking.
Selanjutnya memenuhi postulat logis. Jadi jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka artinya A lebih besar dari C. Lalu menunjukkan hubungan lebih besar atau kecil tanpa menjelaskan besarnya selisih. Perbedaan antar peringkat tidak harus sama. Misalnya selisih ranking 1 sampai 2 itu selisihnya itu nggak sama kayak ranking 2 sampai 3. Skala ordinal itu dapat digunakan untuk banyak objek dan berbagai sifat, seperti rasa, warna, preferensi, kepuasan, dan lain-lain. Nah, contoh skala ordinal itu skala sikap, seperti sangat setuju ke sangat tidak setuju, tingkat kepuasan, atau preferensi merek. Lalu, analisis data ordinal ini, yang pertama, ukuran pemusatan yang tepat itu median, ukuran penyebaran itu persentil atau kuartil, dan analisis korelasi itu memakai teknik ordinal. Nah, metode pengujian untuk skala ordinal itu, yang pertama ada statistik non-parametrik, disarankan karena lebih mudah dihitung dan tidak membutuhkan asumsi distribusi yang ketat, seperti kurva normal. Lalu ada catatan penting juga, uji parametrik seperti t-test atau uji tes hanya boleh digunakan jika data sudah sangat mendekati asumsi skala interval. Next. Selanjutnya skala interval. Skala interval itu memiliki karakteristik nominal plus ordinal plus kesetaraan jarak atau equal interval. Jarak antar angkanya itu sama. Contohnya selisih 1 sampai 2 itu sama dengan selisih 2 sampai 3. Terus skala interval itu tidak memiliki nol absolut atau nol yang bersifat sewenang-wenang. Tidak dapat menyatakan perbandingan kelipatan. Contohnya itu pukul 6 pagi itu nggak sama kayak 2 kali pukul 3 pagi. Contoh yang lain lagi dalam skala interval yaitu waktu kalender. Jadi, waktu yang berlalu antara pukul 3 dan 6 pagi sama dengan waktu antara pukul 4 dan 7 pagi. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa pukul 6 pagi 2 kali lebih lambat dari pukul 3 pagi karena waktu nol adalah titik nol yang sewenang-wenang. Contoh yang lain lagi yaitu suhu Celcius dan Fahrenheit. Keduanya memiliki titik nol yang ditentukan secara sewenang-wenang, jadi bukan asal yang unik. Contoh yang terakhir yaitu beberapa skala sikap sering diperlakukan sebagai interval. Next. Kemudian analisis data skala interval itu, yang pertama jika distribusi simetris dan satu modus. Jadi ukuran pemusatnya itu menggunakan mean atau rata-rata, ukuran dispersinya itu menggunakan simpangan baku, dan uji statistiknya itu menggunakan korelasi produk momen, uji T, uji F parametrik. Dan jika distribusinya miring atau skewed, ukuran pemusatannya itu menggunakan median, dan ukuran dispersinya itu menggunakan rentang kuartil. Next. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio itu memiliki karakteristik nominal plus ordinal plus interval plus nol absolut. Skala rasio menunjukkan jumlah nyata, suatu variabel, dan dapat dilakukan operasi perkalian dan pembagian. Contohnya, contoh pengukuran fisiknya itu ya mengukur berat, tinggi, jarak, dan luas. Kalau contoh dalam bisnisnya itu mengukur nilai uang, jumlah populasi, tingkat pengembalian dan produktivitas, dan waktu respons layanan pelanggan. Untuk analisis data rasio, skala rasio dapat menggunakan semua teknik statistik seperti parametrik dan non-parametrik, dan ukuran pemusatannya itu menggunakan mean, aritmatika, mean geometris, dan mean harmonis. Sedangkan untuk ukuran variasinya itu menggunakan simpangan baku dan koefisien variasi. Next. Untuk konversi tingkat pengukurannya itu, skala rasio dapat diturunkan ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, kategori biaya itu bisa dikategorikan sebagai biaya yang tinggi, sedang, atau rendah. Lalu tidak bisa menaikkan skala nominal menjadi rasio. Lalu skala rasio itu, tingkat pengukurannya itu dapat menurunkan seperti kehilangan informasi dan kekuatan statistik. Tapi asumsi analisisnya itu menjadi lebih sederhana. Nah, secara ringkas, tingkat pengukuran yang lebih tinggi umumnya memberikan informasi yang lebih banyak
Karena presisi pengukuran pada tingkat yang lebih tinggi, prosedur statistik yang lebih kuat dan sensitif dapat digunakan. Seperti yang kita lihat pada contoh batang permen, ketika berpindah dari tingkat pengukuran yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, selalu terjadi kehilangan informasi. Akhirnya, kita mengumpulkan informasi pada tingkat yang lebih tinggi. eh, Tolong di back slide-nya. Akhirnya, ketika kita mengumpulkan informasi pada tingkat yang lebih tinggi, kita dapat selalu mengkonversi, menyesuaikan skala, atau mengurangi data untuk mencapai tingkat yang lebih rendah. Next. Selanjutnya, sumber perbedaan pengukuran. Sebagian besar kesalahan bersifat sistematis, yaitu berasal dari bias, dan sisanya itu bersifat acak, atau terjadinya itu tidak secara teratur. Contoh studinya itu, studi ex post facto tentang kewarganegaraan korporat perusahaan manufaktur multinasional, yang mana respondennya itu merupakan masyarakat kota tempat perusahaan beroperasi dengan tujuan mengetahui opini publik tentang kesehatan sosial dan lingkungan dan mengidentifikasi sumber pendapat negatif. Idealnya, variasi skor di antara responden akan mencerminkan perbedaan nyata dalam pendapat mereka tentang perusahaan, sikap terhadap perusahaan sebagai pemberi kerja, sebagai organisasi yang peka terhadap lingkungan, atau sebagai warga korporat yang progresif akan diekspresikan dengan akurat. Namun, 4 sumber kesalahan utama dapat mencemari hasil. Yang pertama, responden, situasi, pengukur, dan alat pengumpulan data. Selanjutnya di sini ada sumber kesalahan yang pertama dari responden, yang di mana perbedaan pendapat bisa mempengaruhi pengukuran berasal dari karakter karyawan, keanggotaan kelompok etnis, sosial, dan kedekatan dengan fasilitas dari manufaktur. Nah, ini yang terampil akan mengantisipasi banyak dimensi desain untuk menghilangkan, menetralkan, atau menanganinya. Selanjutnya, sumber kesalahan dari faktor situasional, di mana kondisi apapun ini bisa menimbulkan tekanan pada sesi wawancara atau pengukuran bisa dapat berpengaruh yang sangat serius pada hubungan antara pewawancara atau responden. Jika ada orang lain yang hadir, orang tersebut juga bisa mempengaruhi respon dengan ikut campur, mengalihkan perhatian, atau juga berdiam diri di sana. Nah, jika responden ini ngerasa anonimitasnya tidak terjamin, mereka mungkin enggan mengungkapkan perasaan tertentunya mereka. Boleh next. Selanjutnya di sini ada sumber kesalahan dari pengukur. Jadi pewawancara dapat mendistorsi responnya ini dengan mengubah susunan kata, memprafasekan atau menyusun ulang pertanyaannya, stereotip dalam penampilan, dan tindakan menimbulkan bias dari intonasi suara dan dorongan sadar atau tidak sadar dengan senyuman, anggukan, dan juga sebagainya. Jadi bisa mendorong atau menghalangi jawaban tertentu. Pemrosesan mekanis ini yang ceroboh bisa memeriksa respon yang salah atau kegagalan untuk mencatat jawaban lengkap dan jelas akan mendistorsi temuan. Selanjutnya di sini ada sumber kesalahan dari instrumen, yang dimana salah satu jenis kekurangan instrumen yang lebih sulit dipahami adalah pemilihan yang buruk dari keseluruhan item konten. Jadi jarang sekali instrumen terus mengeksplorasi semua isu yang berpotensi sangat penting. Jadi studi tentang press corporation ini mungkin ngebahas citra perusahaan di bidang ketenaga kerjaannya dan ekologi, tetapi mengabaikan kepemimpinan sipil, manajemen perusahaan, serta dukungannya terhadap program pendidikan lokal, filantropianya, atau posisi-posisi tertentu terhadap isu yang minoritas. Nah, di sini ada ciri-ciri pengukuran yang baik. Jadi ada tiga kriteria utama untuk mengevaluasi alat ukur. Yang pertama ada validitas, reliabilitas, dan kepraktisan. Jadi validitas ini adalah di mana sejauh mana suatu tes mengukur apa yang sebenarnya
yang ingin kita ukur. Kalau misalnya keandalan ini adalah berkaitan dengan akurasi dan presisi suatu prosedur pengukuran, dan kepraktisan ini berkaitan dengan berbagai faktor ekonomi, kenyamanan, dan kemudahan akan interpretasinya. Selanjutnya di sini juga keabsahan ini adalah banyak bentuk validitas disebutkan dalam literatur penelitian. Jumlahnya juga terus bertambah seiring dengan meningkatnya perhatian kita terhadap pengukuran yang lebih ilmiah. Jadi teks ini ngebahas dua bentuk utama yang dimana ada validitas eksternal dan internal. Validitas eksternal ini dari temuan penelitian adalah kemampuan data untuk digeneralisasikan di berbagai individu, lingkungan, dan juga waktu. Nah, ada beberapa salah satu klasifikasi validitas yang bisa diterima secara luas terdiri dari tiga bentuk utama. Yang pertama ada validitas isi, kedua validitas terkait kriteria, dan yang ketiga ada validitas konstruk. Nah, validitas konten di sini ini adalah isi suatu instrumen pengukuran adalah sejauh mana instrumen tersebut bisa memberikan cakupan yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan investigasi yang memadu penelitian. Jadi jika instrumen tersebut ini berisi sampel yang representatif dari keseluruhan subjek yang diminati, maka validitas isinya ini bisa sangat baik. Nah, jadi penentuan validitas isi ini bisa melibatkan penilaian. Yang pertama, perancang dapat menentukan melalui definisi topik yang cermat, item yang akan diukur, dan skala yang akan digunakan. Jadi proses logis ini seringkali eh, intuitif dan unik bagi setiap perancang penelitian. Selanjutnya di sini ada validitas terkait kriteria yang dimana validitas terkait kriteria ini mencerminkan keberhasilan pengukuran yang digunakan untuk memprediksi suatu estimasi. Jadi peneliti ini harus memastikan bahwa kriteria validitas ini yang digunakan eh, itu sendiri sangat valid. Setiap ukuran kriteria harus dinilai berdasarkan kualitas. Yang pertama ada relevansi, kedua bebas dari bias, yang ketiga ada reliabilitas, dan yang keempat ada ketersediaan. Jadi suatu kriteria ini bisa dianggap relevan jika definisikannya ini dan nilai ini berdasarkan istilah yang kita sebagai ukuran yang tepat untuk keberhasilan tenaga penjualan. Selanjutnya di sini ada untuk membangun validitas. Jadi metode lain untuk memvalidasi konstruk kepercayaan adalah dengan memisahkannya dari konstruk lain dalam teori atau teori terkait. Jadi sejumlah kepercayaan dapat dipisahkan dari ikatan, timbal balik, dan empati. Jadi kita akan menyelesaikan langkah pertama, yaitu menuju validitas diskriminan, yaitu sejauh mana skor pada suatu skala tidak berkolerasi dengan skor dari skala yang dirancang untuk mengukur konstruk yang berbedanya. Jadi validitas prediktif ini penting banget untuk dirancang memprediksi keberhasilan produk. Dalam mengembangkan teks macam itu, mungkin pertama-tama faktor yang sudah kita bahas di slide sebelumnya yang menjadi dasar prediksi yang bermanfaat. Selanjutnya di sini ada dari keandalan. Keandalan ini adalah suatu pengukuran yang bisa dikatakan andal ini sejauh ia memberikan hasil yang konsisten. Jadi keandalan ini merupakan kontributor yang diperlukan untuk validitas, tapi bukan syarat yang cukup untuk validitas. Jadi keandalan ini berkaitan dengan perkiraan sejauh mana suatu pengukuran bisa bebas dari kesalahan acak atau tidak stabil. Instrumen yang andal ini dapat digunakan dengan keyakinan bahwa faktor-faktor sementara dan situasional ini tidak mengganggu. Instrumen yang andal bersifat kuat, instrumen tersebut bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya di sini ada stabilitas yang dimana suatu pengukuran ini bisa dikatakan stabil jika bisa memperoleh atau hasil yang konsisten dengan pengukuran berulang pada orang yang sama dengan instrumen yang sama. Jadi prosedur observasi ini dikatakan stabil jika bisa memberikan pembacaan yang sama pada orang tertentu ketika diulang satu atau lebih dari satu kali. Jadi pengukuran stabil ini dalam situasi survei lebih sulit dan kurang mudah dilakukan dibandingkan dalam studi observasional. Nah, beberapa kesulitan ini
ini bisa dapat terjadi dalam metodologi uji ulang dan bisa menyebabkan bias juga ke bawah dan dalam stabilitas bisa meliputi dari yang pertama ada jeda waktu antara pengukuran menyebabkan perubahan faktor situasional. Ini juga bisa menjadi masalah dalam studi observasi. Selanjutnya ada jeda waktu yang tidak cukup antara pengukuran memungkinkan responden untuk mengingat jawaban sebelumnya dan mengulanginya lagi sehingga bisa menghasilkan indikator reliabilitas yang bias. Selanjutnya di sini ada kemampuan responden untuk bisa memahami tujuan terselubung suatu penelitian dapat menimbulkan bias jika responden ini memiliki pendapat yang berkaitan dengan tujuan tersebut, tetapi tidak dinilai dengan pertanyaan atau pengukuran yang sudah disediakan. Selanjutnya ada equivalence yang merupakan salah satu pendekatan dalam mengukur reliabilitas instrumen penelitian. Pendekatan ini biasanya melihat sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten ketika dilakukan oleh penilai yang berbeda atau menggunakan sampel item yang berbeda pada waktu yang sama. Perlu dibedakan dengan konsep stability. Jika stability ini melihat konsistensi dari waktu ke waktu, maka equivalence ini lebih menekankan pada konsistensi pada waktu yang sama, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Misalnya, penilai yang berbeda. Contoh yang sering digunakan dalam penilaian juri dalam kompetisi olahraga, seperti figure skating pada Olimpiade. Dalam kondisi tersebut, beberapa juri memberikan penilaian terhadap atlet yang sama. Tapi, jika skor yang diberikan oleh para juri ini relatif sama atau tidak jauh berbeda, maka dapat dikatakan bahwa penilaian tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Dalam penelitian, konsep ini sering diukur menggunakan iterator reliability yang digunakan untuk melihat seberapa besar kesamaan penilaian antara beberapa penilai atau observer. Caranya adalah dengan mengkorelasikan skor yang diberikan oleh masing-masing penilai. Semakin tinggi korelasinya antara penilaian mereka, maka semakin tinggi juga konsistensi penilaian tersebut. Selain menggunakan beberapa penilaian, equivalence juga bisa diuji melalui kesetaraan sampel item. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dua tes yang berbeda tetapi memiliki tingkat kesulitan yang setara, yang disebut dengan parallel forms. Dalam metode ini, dua tes diberikan kepada responden yang sama. Setelah itu, hasil dari kedua tes tersebut dibandingkan atau dikorelasikan. Jika hasilnya mirip, maka kedua tes tersebut dianggap memiliki reliability. Namun, ada satu masalah yang mungkin muncul, yaitu kelelahan responden atau efek urutan tes. Misalnya, jika seorang mengerjakan dua tes secara berturut-turut, ia bisa menjadi lelah atau justru belajar dari tes sebelumnya. Jadi, buat mengatasi hal tersebut, digunakanlah metode yang disebut dengan delay equivalent forms. Dalam metode ini, ada dua tes yang diberikan dengan jeda waktu tertentu. Dengan adanya tes tersebut, efek kelelahan efek urutan dapat dikurangi sehingga hasil pengukuran lebih akurat. Selanjutnya ada pendekatan internal konsistensi atau konsistensi internal. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah item-item dalam suatu instrumen pengukuran memiliki keseragaman atau homogenitas dalam mengukur suatu konsep yang sama. Berbeda dengan metode sebelumnya, si internal konsistensi ini hanya membutuhkan satu kali pengumpulan data sehingga lebih praktis dan lebih efisien. Salah satu teknik yang paling sering digunakan adalah split half technique. Dalam metode ini, instrumen yang berisi banyak pertanyaan akan dibagi menjadi dua bagian, misalnya berdasarkan pertanyaan ganjil genap, atau bisa juga dibagi secara acak. Setelah itu, skor dari kedua bagian tersebut dikorelasikan. Jika korelasinya tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa item-item dalam instrumen tersebut mengukur konsep yang sama. Namun, perlu diperhatikan bahwa jumlah item juga mempengaruhi hasil korelasi. Instrumen dengan jumlah pertanyaan yang lebih banyak biasanya menghasilkan korelasi yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, digunakanlah rumus Sturman-Brown yang berfungsi untuk menyesuaikan pengaruh panjang tes dan memberikan estimasi reliabilitas yang lebih akurat. Selain reliabilitas dan valid, instrumen penelitian juga harus memenuhi aspek practicality atau kepraktisan. Practicality berkaitan dengan sejauh mana instrumen tersebut dapat digunakan secara efisien dalam penelitian. Terdapat 3 aspek utama dalam practicality. Yang pertama itu ekonomi. Ekonomi, convenience, sama interpretability. Dari ketiga aspek ini membantu peneliti memastikan bahwa instrumen yang digunakan tidak hanya akurat, tetapi juga mudah digunakan dan efisien dalam pelaksanaannya. Di aspek pertama yaitu ekonomi, dalam penelitian biasanya terjadi kompromi antara desain penelitian yang ideal dengan keterbatasan anggaran. Misalnya, semakin banyak pertanyaan dalam kuesioner, maka reliabilitasnya bisa meningkat. Namun di sisi lain, hal tersebut juga meningkatkan waktu wawancara dan juga biaya penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mampu menyeimbangkan antara kualitas pengukuran dan efisiensi biaya. Contohnya, meningkatnya biaya wawancara tatap muka membuat banyak penelitian beralih menggunakan survei telepon. Dan saat ini semakin banyak peneliti yang menggunakan survei online karena lebih hemat biaya. Yang kedua yaitu convenience atau kemudahan. Aspek ini atau instrumen yang baik harus mudah dipahami dan digunakan oleh responden. Misalnya dengan menyediakan petunjuk yang jelas, contoh pengisian, serta desain kuesioner yang rapi. Jika instrumen terlalu rumit atau membingungkan, maka responden bisa salah isi atau bahkan tidak menyelesaikan kuesioner tersebut. Hal ini tentu memengaruhi kualitas data penelitian. Nah, yang terakhir itu ada interpretability, yaitu kemudahan dalam memahami dan menafsirkan hasil pengukuran. Hal ini sangat penting terutama jika hasil penelitian akan digunakan oleh pihak lain selain peneliti. Jadi agar hasilnya bisa diinterpretasikan dengan baik, biasanya peneliti menyediakan beberapa informasi seperti tujuan pengukuran, prosedur pengembangan tes, petunjuk pelaksanaan tes, cara pemberian skor, norma pembanding, serta bukti reliabilitas dan validitas instrumen. Dengan adanya informasi tersebut, hasil penelitian dapat dipahami dan digunakan Selanjutnya, Bapak ini membahas prosedur yang akan membantu memahami skala pengukuran sehingga dapat memilih atau merancang ukuran yang sesuai untuk penelitian. Nah, di sini kita berkonsentrasi pada masalah pengukuran konstruk yang lebih kompleks, seperti sikap secara konseptual. Mulai proses ini dengan meninjau kembali proses penelitian yang pada gambar 12.1 untuk memahami di mana tindakan peskalaan cocok dalam proses tersebut. Nah, skala dalam penelitian bisnis umumnya dibangun untuk mengukur perilaku, pengetahuan, dan sikap. Nah, skala sikap termasuk yang paling sulit untuk dibangun. Jadi, akan menggunakan sikap untuk mengembangkan pemahaman tentang penskalaan. Next. Tentang hakikat sikap. Nah, Jason memang prihatin dengan pengukuran sikap untuk studi Minward, tetapi apa itu sikap? Ada banyak definisi, tetapi satu definisi tampaknya menangkap intinya. Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dan stabil untuk menanggapi diri sendiri, orang lain, objek, atau masalah secara konsisten dan menguntungkan. Atau cara yang tidak menguntungkan terdiri dari yang pertama, aspek penting dari definisi ini meliputi sifat sikap yang dipelajari, kepermanenan yang relatif, dan hubungannya dengan peristiwa dan objek yang signifikan secara sosial. Nah, karena sikap adalah suatu predisposisi, tampaknya semakin menguntungkan
sikap seseorang terhadap suatu produk atau layanan. Semakin besar kemungkinan produk atau layanan tersebut akan dibeli. Tetapi, seperti yang akan kita lihat, tidak selalu demikian. Nah, mari kita gunakan Mira sebagai contoh untuk mengilustrasi sifat sikap. Yang pertama, yakin bahwa Minwriter memiliki bakat yang hebat, produk yang luar biasa, dan peluang pertumbuhan yang unggul. Nah, bekerja dengan Minwriter berharap untuk tetap bekerja di perusahaan dan bekerja keras untuk mencapai promosi cepat demi visibilitas dan pengaruh yang lebih besar. Next. Hubungan antara sikap dan perilaku. Poin yang pertama, hubungan antara sikap dan perilaku tidaklah sederhana. Meskipun mungkin ada keterkaitan yang erat. Sikap dan niat perilaku tidak selalu mengarah pada perilaku aktual, dan meskipun sikap dan perilaku diharapkan konsisten satu sama lain, hal itu tidak selalu. Selain itu, perilaku dapat mempengaruhi sikap. Misalnya, pemasar tahu bahwa pengalaman positif dengan suatu produk atau layanan memperkuat sikap positif atau membuat pelanggan mempertanyakan sikap negatif. Nah, peneliti bisnis memperlakukan sikap sebagai konstruksi hipotesis karena kompleksitasnya dan fakta bahwa sikap tersebut disimpulkan dari data pengukuran, bukan benar-benar diamati. Nah, kualifikasi ini menyebabkan para peneliti berhati-hati tentang bagaimana aspek-aspek tersebut tertentu dari sikap yang diukur memprediksi perilaku. Nah, ada beberapa faktor mempengaruhi penerapan penelitian sikap. Nah, sikap spesifik lebih baik dalam memprediksi perilaku daripada sikap umum. Nah, poin yang kedua, sikap yang kuat atau kekuatan dipengaruhi oleh aksesibilitas atau seberapa baik objek tersebut diingat dan dibawa ke kesadaran, seberapa ekstrim sikap tersebut, atau tingkat kepercayaan terhadapnya. Lebih baik dalam memprediksi perilaku daripada sikap lemah yang terdiri dari sedikit intensitas atau minat topikal. Next. Nah, ada pengalaman langsung dengan objek sikap. Ketiga, sikap terbentuk selama paparan berulang atau melalui pengingat yang menghasilkan perilaku yang lebih andal. Nah, sikap berbasis kognitif mempengaruhi perilaku lebih baik daripada sikap berbasis afektif. Nah, sikap berbasis afektif seringkali lebih baik dalam memprediksi perilaku konsumsi yang menggunakan beberapa pengukuran sikap atau beberapa penilaian perilaku dari waktu ke waktu dan lingkungan yang meningkatkan prediksi. Nah, pengaruh kelompok referensi atau dukungan interpersonal, dorongan kepatuhan, tekanan, teman sebaya, dan kecenderungan yang meningkatkan hubungan sikap perilaku. Peneliti mengukur dan menganalisis sikap karena sikap memberikan wawasan tentang skala pengukuran sikap yang digunakan telah diuji keadilan dan validitasnya, tetapi seringkali membuat skala unik yang tidak memenuhi standar tersebut. Nah, contohnya adalah instrumen yang mengukur sikap tentang objek wisata, produk, atau kandidat tertentu. Nah, serta nilai seseorang untuk mengunjungi, membeli, atau memilih. Baik instrumen sikap maupun instrumen niat perilaku. Sendiri atau bersama-sama tidak efektif dalam memprediksi perilaku aktual seseorang jika tidak dirancang dengan cermat. Meskipun demikian, para manajer mengetahui bahwa pengukuran sikap itu penting karena sikap mencerminkan pengalaman masa lalu dan membentuk perilaku di masa depan. Next. Skala sikap. Nah, penskalasian sikap adalah proses menilai disposisi sikap menggunakan angka yang mewakili skor seseorang. Sikap yang berkisar dari disposisi yang sangat menguntungkan
Penskalaan adalah prosedur untuk menetapkan angka atau simbol lain pada suatu sifat objek untuk memberikan karakteristik angka pada sifat-sifat yang dimaksud. Nah, secara prosedural, kita menetapkan angka pada indikator sifat-sifat objek. Dengan demikian, menetapkan angka pada berbagai tingkat panas dan dingin dan menyebutnya termometer. Yang kedua itu memilih skala pengukuran. Memilih dan menyusun skala pengukuran memerlukan pertimbangan beberapa faktor yang memengaruhi realitas, validitas, dan kepraktisan skala tersebut, yaitu skala dan kesalahan penilai. Next. Nah, tujuan penelitian. Perubahan sikap, persuasi, kesadaran, niat pembelian, kognisi dan tindakan, pembelian aktual dan berulang. Namun para peneliti menghadapi dua jenis tujuan penskalaan umum, yaitu untuk mengukur karakteristik peserta yang berpartisipasi dalam penelitian, untuk menggunakan peserta sebagai penilai objek atau indikator yang disajikan kepada mereka. Nah, objek yang disukainya atau solusi yang disukai, peserta menilai objek mana yang memiliki lebih banyak karakteristik tertentu atau solusi desain mana yang paling dekat dengan tujuan yang dinyatakan perusahaan. Kedua itu jenis respon. Skala pengukuran terbagi menjadi 4 jenis umum, yaitu penilaian, pemeringkatan, kategorisasi, dan pengurutan. Skala penilaian digunakan ketika peserta memberi skor pada suatu objek atau indikator tanpa melakukan perbandingan langsung dengan objek atau sikap lain. Misalnya, mereka mungkin diminta untuk mengevaluasi gaya mobil baru pada skala penilaian 7 poin. Nah, skala pemeringkatan membatasi peserta studi untuk melakukan perbandingan dan menentukan urutan di antara dua atau lebih properti atau indikatornya atau objek. Nah, peserta mungkin diminta untuk memilih mobil mana dari sepasang mobil yang memiliki gaya lebih menarik. Nah, skala pilihan yang mengharuskan peserta untuk memilih satu alternatif daripada yang lain. Next. Untuk memberi pentingnya kenyamanan, ergonomi, kinerja, dan harga untuk kendaraan target. Nah, kategorisasi meminta peserta untuk menempatkan diri mereka sendiri atau indikator properti dalam kelompok atau kategori. Meminta pengunjung pameran mobil untuk mengidentifikasi jenis kelamin atau etnis mereka, latar belakang, atau untuk menunjukkan apakah desain prototip tertentu akan menarik bagi pengemudi muda atau dewasa, akan memerlukan strategi respon kategori. Nah, pengurutan mengharuskan peserta untuk mengurutkan kartu atau mewakili konsep atau konstruksi ke dalam tumpukan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, kartu-kartu tersebut mungkin berisi foto atau gambar atau pernyataan verbal tentang fitur produk seperti berbagai deskripsi kinerja mobil. Next. Nah, selanjutnya sifat-sifat data. Keputusan tentang pemilihan skala pengukuran seringkali dibuat dengan mempertimbangkan sifat-sifat data yang dihasilkan oleh setiap skala. Nah, pada bab 11 kita mengatakan bahwa mengklasifikasikan skala dalam urutan kekuatan yang meningkat, skala bersifat nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, skala nominal yang mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa menunjukkan urutan, jarak, atau asal yang unik. Nah, data ordinal menunjukkan hubungan lebih besar dari dan kurang dari, tetapi tidak memiliki jarak atau asal yang unik. Nah, skala interval memiliki urutan dan jarak, tetapi tidak memiliki asal yang unik. Nah, skala rasio memiliki keempat fitur sifat tersebut. Asumsi yang mendasari setiap tingkat skala menentukan bagaimana data skala pengukuran tertentu akan dianalisis secara statistik. Selanjutnya, jumlah dimensi
yaitu skala pengukuran bersifat unidimensional atau multidimensional. Dengan skala unidimensional, seseorang berupaya mengukur hanya satu atribut dari partisipan atau objek. Nah, salah satu ukuran kekuatan bintang seorang aktor adalah kemampuannya untuk membawa sebuah film ini adalah dimensi tunggal. Dan ada beberapa item dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini dan dengan menggabungkan menjadi satu ukuran di mana seorang agen dapat menempatkan klien di sepanjang kontinum linier kekuatan bintang. Next. Nah, skala multidimensional mengakui bahwa suatu objek mungkin lebih baik dijelaskan beberapa dimensi daripada kontinum unidimensional. Nah, variabel kekuatan bintang aktor mungkin lebih baik diungkapkan oleh 3 dimensi yang berbeda, penjualan tiket untuk 3 film terakhir, kecepatan menarik sumber daya keuangan, dan pemberitaan media atau liputan media. Nah, yang selanjutnya itu seimbang atau tidak seimbang. Skala penilaian yang seimbang memiliki jumlah kategori yang sama di atas dan di bawah titik tengah. Secara umum, skala penilaian harus seimbang dengan jumlah pilihan respon yang sama antara yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Namun, skala dapat seimbang dengan atau tanpa pilihan ketidakpedulian atau titik tengah. Skala yang seimbang mungkin berbentuk sangat baik, baik, rata-rata, buruk, sangat buruk. Nah, skala penilaian yang tidak seimbang memiliki jumlah pilihan respon yang tidak sama antara yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Contoh skala yang tidak seimbang yang hanya memiliki satu istilah deskriptif yang tidak menguntungkan dan 4 istilah yang menguntungkan adalah buruk, cukup baik, sangat bagus. Next. Selanjutnya, perancang skala mengharapkan bahwa peringkat rata-rata akan mendekati baik dan bahwa akan ada distribusi jawaban yang simetris di sekitar titik tersebut. Tetapi skala tersebut tidak memungkinkan peserta yang tidak menguntungkan untuk mengungkapkan intensitas sikap mereka. Selanjutnya itu pilihan paksa atau tidak paksa, yaitu skala penilaian pilihan tidak paksa memberi peserta kesempatan untuk menyatakan tidak ada pendapat ketika mereka tidak dapat membuat pilihan di antara alternatif yang ditawarkan. Nah, skala penilaian pilihan paksa mengharuskan peserta untuk memilih salah satu alternatif yang ditawarkan. Peneliti sering mengecualikan pemilihan respon, tidak ada pendapat, tidak yakin, tidak tahu, tidak pasti, atau netral. Ketika mereka tahu bahwa sebagian besar peserta memiliki sikap terhadap topik tersebut, dalam keadaan ini wajar untuk membatasi peserta. Next. Selanjutnya, kapan skala paksaan menjadi masalah? Yang pertama, yaitu jika responden benar-benar tidak tahu, skala paksaan dapat menyebabkan bias hasil, lalu dapat menghasilkan jawaban yang tidak bermakna. Dan dampak statistiknya yaitu menggeser nilai rata-rata dan median ke arah titik tengah skala, sehingga sulit membedakan perbedaan sikap yang asli. Contoh kasus industri elektronik yaitu dalam studi kepuasan pelanggan yang berfokus pada pertanyaan kepuasan keseluruhan terhadap perusahaan di industri elektronik, digunakan skala yang tidak dipaksakan. Hasil studi menunjukkan bahwa 75% peserta dalam kelompok netral dapat diubah menjadi pelanggan setia merek jika perusahaan unggul, pada hanya 2 dari 26 pertanyaan berskala lainnya dalam studi. Oleh karena itu, peserta dalam kelompok netral sebenarnya tidak benar-benar netral, dan skala pilihan paksa akan mengungkapkan informasi yang diinginkan. Next. Jumlah titik skala atau skala poin.
Jumlah poin ideal dalam skala penilaian bergantung pada tujuan pengukuran dan kompleksitas objek yang dinilai. Untuk produk dengan keterlibatan rendah yang dibeli secara rutin dan tidak memerlukan banyak pertimbangan, skala sederhana seperti 3 poin sudah cukup. Namun, untuk produk atau layanan yang kompleks, eh, tolong di back. Namun, untuk produk atau layanan yang kompleks, mahal, dan penting bagi konsumen, seperti layanan keuangan, barang mewah, atau mobil, skala yang lebih rinci, sekitar 5-11 poin, lebih disarankan agar dapat menangkap penilaian responden secara lebih akurat. Next. Seperti yang telah dibahas di bab 11, karakteristik keandalan dan validitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan pengukuran. Pertama, seiring bertambahnya jumlah poin skala, keandalan pengukuran juga meningkat. Kedua, dalam beberapa studi, skala dengan 11 poin mungkin menghasilkan hasil yang lebih valid dibandingkan dengan skala 3, 5, atau 7 poin. Ketiga, beberapa konstruk memerlukan sensitivitas pengukuran yang lebih tinggi dan kesempatan untuk mengekstrak varians yang lebih besar yang disediakan oleh titik skala tambahan. Keempat, jumlah titik skala yang lebih besar diperlukan untuk menghasilkan akurasi saat menggunakan skala satu dimensi dibandingkan dengan skala multidimensi. Yang terakhir, dalam pengukuran lintas budaya, praktik budaya mungkin mengkondisikan peserta pada metrik standar, misalnya skala 10 poin di Italia. Next. Di sini ada tabel karakteristik tipe-tipe skala. Yang pertama itu ada tipe skala dengan dikotomus nominal, pilihan gandanya nominal, ordinal atau rasio, daftar periksa atau checklistnya itu nominal, peringkatnya ordinal atau interval, rankingnya ordinal, dan respon bebasnya itu nominal atau rasio. Selanjutnya jumlah alternatif jawaban yang biasanya disediakan. Dikotomusnya ada dua, pilihan gandanya itu 3-10, daftar periksa atau checklistnya itu 10 atau kurang dari 10, peringkat atau ratingnya itu 3-7, rankingnya 10 atau kurang, dan respon bebasnya itu tidak ada. Selanjutnya jumlah jawaban peserta yang diinginkan, dikotomusnya 1, pilihan ganda 1, daftar periksa 10 atau kurang, peringkatnya 1 per item, rankingnya 7 atau kurang, dan respon bebasnya 1. Yang terakhir, digunakan untuk memberikan. Dikotomisnya itu klasifikasi, pilihan gandanya itu klasifikasi, urutan, atau estimasi numerik spesifik. Daftar periksa itunya klasifikasi, peringkatnya itu urutan atau jarak, rankingnya urutan, dan respon bebasnya itu klasifikasi, urutan, atau estimasi numerik spesifik. Next. Selanjutnya, red error. Nilai skala penilaian bergantung pada asumsi bahwa seseorang dapat dan akan membuat penilaian yang baik. Sebelum menerima penilaian peserta, kita harus mempertimbangkan kecenderungan mereka untuk melakukan kesalahan, kecenderungan pusat, dan efek halo. Beberapa penilai enggan memberikan penilaian ekstrem, dan hal ini menjelaskan kesalahan kecenderungan pusat. Peserta juga dapat menjadi penilai yang mudah atau penilai yang ketat yang menyebabkan kesalahan kelonggaran. Kesalahan ini paling sering terjadi ketika penilai tidak mengenal objek atau properti yang dinilai. Untuk mengatasi kecenderungan ini, peneliti dapat menyesuaikan kekuatan kata sifat deskriptif, menjarakkan frasa deskriptif intermediate lebih jauh, memberikan perbedaan makna yang lebih kecil antara langkah-langkah di ujung skala daripada antara langkah-langkah di tengah skala, dan menggunakan lebih banyak poin dalam skala. Next. Selanjutnya, skala penilaian. Dalam bab 11 disebutkan bahwa pertanyaan merupakan stimulus yang umum digunakan untuk mengukur konsep dan konstruksi. Misalnya, seorang peneliti mengajukan pertanyaan tentang sikap peserta terhadap rasa minuman ringan. Respons yang diberikan itu adalah menghilangkan dahaga, asam, berbusa kuat, rasa jeruk, dan manis seperti sirup. Jawaban-jawaban ini tidak sa- ini ha- Jawaban-jawaban ini saja tidak memberikan cara untuk menentukan derajat kesukaan, dan oleh karena itu akan memiliki nilai terbatas bagi peneliti. Namun, dengan skala yang dirancang dengan baik, peneliti dapat
Mengembangkan profil rasa untuk mark target. Kita menggunakan skala penilaian untuk menilai sifat-sifat objek tanpa merujuk pada objek serupa lainnya. Penilaian ini dapat berbentuk suka atau tidak suka, setuju, netral, tidak setuju, atau klasifikasi lain dengan kategori yang lebih banyak. Next. Skala sikap sederhana. Skala kategori sederhana atau juga disebut skala dikotomis menawarkan dua pilihan respons yang paling eksklusif. Dalam gambar 12.3 seperti yang tertera di presentasi ini, pilihan tersebut adalah ya dan tidak, tetapi dapat juga berupa penting dan tidak penting, setuju dan tidak setuju, atau kategori diskret lain jika pertanyaannya berbeda. Strategi respons ini sangat berguna untuk pertanyaan demografis atau ketika respons dikotomis cukup memadai. Ketika ada beberapa opsi untuk penilai tetapi hanya satu jawaban yang dicari, skala pilihan ganda tanggapan tunggal adalah yang tepat. Contohnya, kami memiliki 5 opsi. Alternatif utama harus mencakup 90% rentang dengan kategori lainnya melengkapi daftar peserta. Ketika tidak ada kemungkinan respons lainnya atau kelengkapan kategori tidak kritis, respons lainnya dapat dihilangkan. Baik skala pilihan ganda, respons tunggal, maupun skala kategori sederhana menghasilkan data nominal. Next. Variasinya, skala pilihan ganda, respons ganda, juga disebut daftar periksa, memungkinkan penilai memilih satu atau beberapa alternatif. Contoh pada gambarnya itu, kami mengukur 7 item dengan satu pertanyaan, dan mungkin semua 7 sumber desain rumah telah dikonsultasikan. Fitur kumulatif skala ini dapat bermanfaat ketika gambaran lengkap pilihan peserta diinginkan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah pelaporan jika sponsor penelitian mengharapkan respons menjumlahkan 100%. Skala ini menghasilkan data nominal. Next. Selanjutnya, skala Likert yang dikembangkan oleh Francis Likert. Skala ini merupakan variasi yang paling sering digunakan dari skala penilaian yang dijumlahkan. Skala penilaian yang dijumlahkan terdiri dari pernyataan yang mengekspresikan sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap objek yang menjadi perhatian. Peserta diminta untuk setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan. Setiap respons diberi skor numerik untuk mencerminkan derajat sikap positifnya, dan skor-skor tersebut dapat dijumlahkan untuk mengukur sikap keseluruhan peserta. Penjumlahan tidak selalu diperlukan dan dalam beberapa kasus dapat menyesatkan. Next. Pembuatan skala Likert diawali dengan analisis item, yaitu mengumpulkan banyak pernyataan yang relevan dengan sikap yang diteliti dan mencerminkan sikap mendukung atau menentang. Responden kemudian diminta menyatakan tingkat persetujuan menggunakan skala 5 poin dari sangat tidak setuju atau poin 1 hingga sangat setuju poin 5. Untuk menjaga konsistensi, skor pernyataan negatif dibalik sehingga 1 selalu menunjukkan sikap sangat negatif dan 5 sangat positif. Selanjutnya, semua jawaban dijumlahkan untuk memperoleh skor total yang kemudian dikelompokkan menjadi skor tertinggi dan terendah, atau sekitar 10-25 teratas dan terbawah, sedangkan kelompok tengah tidak digunakan dalam analisis lanjutan. Next. Kelompok S-term terdiri dari responden dengan sikap paling positif dan paling negatif yang digunakan sebagai kelompok kriteria untuk mengevaluasi setiap item. Analisis item dilakukan untuk melihat kemampuan item dalam membedakan responden dengan skor total tinggi dan rendah. Caranya yaitu dengan menghitung rata-rata skor tiap item pada kelompok skor tinggi dan rendah, kemudian diuji signifikansinya menggunakan nilai T. Pernyataan kemudian diurutkan berdasarkan nilai T dan sekitar 20-25 item dengan nilai T tertinggi dipilih untuk skala akhir. Item dianggap memiliki daya diskriminasi baik jika nilai T lebih besar dari 1,75 dengan minimal 25 responden per kelompok.
Semakin banyak item yang digunakan untuk setiap objek sikap, keandalan skala cenderung meningkat. Namun, metode penjumlahan skor dapat menimbulkan masalah karena skor total yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pola jawaban responden. Next. Selanjutnya di sini ada skala diferensial sematik, yang dimana skala diferensial sematik ini mengukur makna psikologis dari objek sikap. Selanjutnya di sini ada skala diferensial sematik, yang dimana mengukur makna psikologi dari objek sikap menggunakan kata sifat bipolar. Jadi para peneliti ini menggunakan skala ini untuk studi seperti citra merek dan institusional. Metode ini terdiri dari serangkaian skala penilaian bipolar. Jadi biasanya ada 7 poin, di mana satu atau lebih partisipan ini bisa menilai satu atau lebih konsep pada setiap item skalanya. Jadi skala SD ini didasarkan pada proporsi bahwa suatu objek ini dapat memiliki beberapa dimensi makna konotatif. Jadi makna-makna tersebut ini terletak dalam ruang properti multidimensi yang disebut ruang semantik. Makna konotatif ini adalah makna yang disarankan atau tersirat di samping makna eksplisit dari suatu objek tersebut. Jadi di sini ada 3 faktor yang paling berkontribusi pada penilaian bermakna oleh peserta. Yang pertama ada evaluasi, kedua ada potensi, yang ketiga ada aktivitas atau konsep-konsep ini bisa berasal dari studi thesaurus historis. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada diferensial sematik ini memiliki beberapa unggulan. Ini adalah cara yang paling efisien dan paling mudah untuk bisa mendapatkan sikap dari sampel yang besar. Jadi sikap ini bisa diukur dari dalam arah maupun intensitasnya. Jadi keseluruhan rangkaian respon ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang makna suatu objek dan ukuran kepribadian orang yang melakukan penilaian. Ini adalah teknik standar yang mudah diulang tetapi terhindar dari banyaknya masalah distorsi respon temukan yang lebih langsung metode ini. Wow, boleh di next. Selanjutnya di sini adalah kalau angka dalam skala S-nya jadi dasarkan nonverbal seperti sketsa visual timbangan dan sifat pertanyaan. Hingga di sini buah sistem penilaian yang ditetapkan dari bobot untuk setiap poin pada skala. Jadi tanda negatif dalam prosedur penilaiannya asli, -3, -2, -1, dan seterusnya ditemukan menghasilkan kesalahan penkodaan, dan poin 0 ini bersifat arbitrer. Jadi sebagian besar skala SD ini memiliki 7 poin. Yang pertama dari 7, 7, 6, 5, 4, 3, dan 1. Dan yang keempat adalah seperti halnya skala Likert. Jadi sekitar setengah dari pasangan kata sifat ini dibalik secara acak untuk meminimalkan efek halo. Boleh di next. Belum. Selanjutnya ada skala daftar peringkat numerik atau berganda, yang dimana skala numerik ini memiliki interval yang sama untuk memisahkan titik-titik skala numeriknya. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar 12-3 ini, jangka verbal ini berfungsi sebagai label untuk titik-titik yang ekstrim. Skala numerik ini seringkali berupa skala 5 poin, tetapi dapat memiliki 7 atau 10 poin. Peserta menuliskan angka dari skala di setiap itemnya. Jika banyak pertanyaan tentang kinerja suatu produk ini disertakan dalam contoh tersebut. Jadi skala tersebut ini bisa memberikan ukuran yang absolut tentang pentingnya dan ukuran yang relatif dari berbagai item yang dinilai. Selanjutnya ada timbangan staple, yang dimana digunakan berbagai alternatif dari diferensial semantik, terutama ketika sulit untuk menemukan kata sifat bipolar yang sesuai dengan pertanyaan investigasi. Jadi terkadang kategori respon ini bisa digunakan lebih sedikit
peserta memiliki angka yang positif untuk karakteristik yang menggambarkan objek dari sikap. Jadi semakin akurat deskripsinya, semakin besar juga angka positifnya. Demikian pula, semakin kurang akurat deskripsinya, semakin besar juga angka yang dipilih, angka negatif yang bisa dipilih. Jadi peringkat ini berkisar dari +5 hingga 5 dengan peserta memilih angka yang menggambarkan tokoh dengan sangat akurat hingga sangat tidak akurat seperti skala Likert, SD, dan skala numerik. Jadi skala stapel ini biasanya menghasilkan data interval. Selanjutnya di sini juga ada skala jumlah konstan yang dimana skala ini ngebantu peneliti untuk bisa menemukan proporsi adalah skala jumlah spontannya. Jadi skala jumlah spontan ini partisipannya ini bisa mengalokasikan poin ke lebih dari satu atribut atau indikator properti sehingga totalnya bisa menjadi jumlah konstan. Biasanya kan 100 atau 10. Jadi keunggulan dari skala ini adalah kompatibilitasnya ini dengan persentase yang dimana 100% dan fakta bahwa alternatifnya ini dianggap sama dapat diberi skor yang demikian. Tidak seperti kebanyakan skala peringkat. Skala ini juga digunakan untuk mencatat sikap, perilaku, dan juga niat perilaku. Skala penjumlahan konstan ini menghasilkan data interval. Selanjutnya di sini ada skala penilaian grafis. Skala penilaian grafis awalnya dibuat untuk memungkinkan peneliti membedakan perbedaan yang halus. Secara teoritis, jumlah penilaiannya ini tak terbatas. Jadi dimungkinkan jika peserta cukup canggih untuk membedakan dan mencatatnya. Mereka diinstruksikannya ini untuk menandai respon mereka di titik manapun sepanjang kontinum. Biasanya skor tersebut merupakan ukuran panjang dari salah satu titik ujung. Hasilnya ini bisa diperlakukan sebagai data interval. Jadi kesulitannya ini terletak pada pengkodean dan analisis. Skala ini membutuhkan lebih banyak waktu daripada skala dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada skala peningkatan. Jadi skala peningkatan ini peserta secara langsung bisa membandingkan dua atau lebih objek dan membuat pilihan di antara mereka. Nah, seringkali nih peserta diminta untuk memilih satu sebagai yang terbaik atau paling disukai. Jadi ketika hanya ada dua pilihan, pendekatan ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik gitu atau bisa memuaskan. Tetapi seringkali juga menghasilkan hasil yang seri ketika lebih dari dua pilihan yang ditemukan. Misalnya, anggaplah peserta diminta untuk memilih yang paling disukai di antara 3 atau lebih model suatu produk. Nah, tanggapannya 40% memilih model A, 30% memilih model B, dan 30% ini dia memilih model C. Jadi model mana nih yang paling disukai? Nah, analisis akan mengambil risiko jika menyarankan bahwa H adalah yang paling disukai. Mungkin interpretasi itu bisa benar, tetapi 60% peserta memilih model lain selain A ini, mungkin semua pemilih B dan C ini akan menetapkan A di urutan terakhir. Jadi lebih menyukai B atau C daripada A. Nah, ambiguitas ini bisa dihindari dengan menggunakan beberapa teknik yang dijelaskan dalam bagian ini gitu. Dengan menggunakan skala perbandingan berpasangan, peserta bisa mengekspresikan sikap secara jelas dengan memilih antara dua objek tersebut. Selanjutnya di sini ada masih sama dengan skala peningkatan, tapi di sini ada kelemahan dari pemeringkatan paksa ini adalah jumlah stimulus yang dapat ditangani oleh metode ini. Jadi ada 5 objek yang bisa diurutkan dengan mudah, tapi peserta mungkin menjadi ceroboh dalam mengurutkan 10 item atau lebih. Selain itu, pengurutan peringkatan ini juga menghasilkan data ordinal karena jarak antara preferensi ini tidak diketahui. Boleh next. Selanjutnya, kita masuk ke metode pengukuran yang disebut KISAR atau metode penyortiran. KISAR ini adalah teknik yang digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau preferensi individu terhadap suatu konsep. Dalam metode ini, responden
diminta untuk mengelompokkan kartu yang berisi pernyataan atau gambar ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat persetujuannya mereka. Biasanya, peneliti menyiapkan sekitar 60 hingga 120 kartu atau sampel yang berisi pernyataan terkait topik penelitian. Sampel-sampel tersebut kemudian diacak dan responden diminta untuk menyertanya ke dalam beberapa tumpukan. Umumnya terdapat 7 hingga 11 kategori yang mempresentasikan suatu kontinuum penelitian, namun mulai dari yang paling disukai hingga yang tidak disukai. Tumpukan yang paling kiri biasanya berisi pernyataan yang paling disetujui, sedangkan tumpukan yang paling kanan berisi pernyataan yang paling tidak disukai, sementara tumpukan tengah digunakan untuk pernyataan yang bersifat netral. Selanjutnya itu ada metode terakhir yang bakal kita bahas dalam chapter kali ini, yaitu metode scales atau skala kumulatif. Skala ini biasanya memungkinkan untuk peneliti yang menafsirkan pola jawaban responden berdasarkan total skor yang diperoleh. Salah satu bentuk awal dari skala kumulatif adalah skalogram. Jadi skalogram ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah sekumpulan item pernyataan membentuk skala suatu dimensi atau unidimensional. Prinsipnya adalah jika seorang menyetujui pernyataan yang paling ekstrim, maka ia juga akan menyetujui pernyataan yang paling moderat. Di sini ada contoh ideal skalogram response pattern, yaitu ada itemnya dari 2, 4, 1, 3, dan ada partisipan skornya. Kalau X itu dia menyetujui, kalau misalnya straight itu dia tidak menyetujui. Jadi dalam penelitian ini mengetahui mengenai sikap terhadap desain sepatu baru. Jadi responden ini diminta menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap beberapa pernyataan tentang sepatu tersebut. Jika responden menyetujui, maka responden menyetujui pernyataan yang paling kuat, maka diasumsikan ia juga akan menyetujui pernyataan yang lain yang tingkatnya lebih rendah. Nah, jika responden dengan melihat pola jawaban tersebut, peneliti dapat mengetahui apakah item-item dalam skala benar-benar mengukur konsep yang sama. Sebagai kesimpulan dari chapter 12 ini, dalam penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menguji reliabilitas melalui berbagai pendekatan. Selain itu, peneliti juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek dari practicality dan juga beberapa teknik pengukuran yang dapat digunakan di dalam penelitian. Dengan menggunakan instrumen yang reliable, valid, dan praktis, hasil penelitian dapat diperoleh akan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.